Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Ramadan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu IRD, DML, dan DDL. Oke, yang pertama, apa itu ERD? ERD atau IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu cara memodelkan suatu data di tingkat konseptual dalam perancangan basis data. Model ini juga merupakan alat modeling data yang populer dan banyak digunakan oleh para desainer basis data. IRD ini hadir untuk menyajikan dan menjadikan data mudah dimengerti dalam rangka mempermudah perancangan dan pengaksesan basis data. Nah, dan di sini IRD di sini memiliki komponen, yaitu ada entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Untuk yang pertama itu adalah entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya di dalam dunia nyata. Contohnya, mahasiswa, siswa, guru, meja, dan lain-lain. Entitas di dalam IRD direpresentasikan oleh bangun datar persegi panjang. Jadi, untuk entitas ini dikhususkan untuk objek. Oke, jadi untuk entitas ini sekali lagi digunakan untuk objek. Terus yang kedua ada yang dinamakan atribut. Nah, atribut di sini merupakan karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Atribut di dalam IRD direpresentasikan dalam bentuk bangun datar oval. Adapun beberapa contoh atribut adalah sebagai berikut: nomor induk siswa, nama, alamat, dan seterusnya. Jadi untuk atribut ini dia berhubungan dengan entitas. Jadi kalau entitasnya siswa, maka atributnya bisa macam-macam. Ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin, ada kelas, jurusan, dan segala macam. Sama kayak mobil dan guru. Kalau mobil ya palingan cuman plat nomor, terus nomor mobil, terus pokoknya ya tentang mobil aja. Untuk guru ya palingan sama kayak siswa lagi, nomor guru, nomor guru asal daerah, atau mungkin dia ngajar matkul apa segala macam. Oke, yang ketiga ada relasi. Nah, relasi dikenal sebagai hubungan yang terjadi antara suatu atau lebih entitas. Relasi pada IRD direpresentasikan dalam bentuk bangun datar belah ketupat. Adapun beberapa contoh relasi adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk relasi ini semacam penghubung antara entitas dengan entitas lain. Jadi untuk relasi ini dia itu ada sesuatu yang bisa menyambungkan gitu. Contoh, siswa mentransaksi misalkan contohnya uang ke kampus atau mungkin sekolah. Contohnya gitu. Jadi entitasnya siswa dengan sekolah dan relasinya yaitu transaksi. Dan yang terakhir ada kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Adapun kardinalitas yang terjadi di antara dua himpunan entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Nah, maksudnya apa? Untuk yang one to one ini saya bisa simpulkan kepala sekolah mengepalai sekolah. Maksudnya kepala sekolah hanya mengkepala sekolahi satu sekolah, jadi satu dengan satu gitu. Jadi untuk yang selanjutnya, terus gimana kalau misalkan dengan siswa yang banyak gitu, atau mungkin yang kayak satu dengan banyak, ada yaitu one to many. Nah, one to many ini contohnya ya seperti kalian bisa lihat, ada ibu memiliki anak, dan anak itu ya kita juga bisa tahu sendiri kalau anak itu kalau ya pasti ada 2 atau 3. Nah, itu kita bisa sebut one to many gitu. Cuman kita bisa lihat dulu keadaan awal, apakah si ibu ini anaknya
lebih dari satu atau satu doang. Kalau satu bisa termasuk one to one, kalau misalkan lebih dari satu itu bisa termasuk one to many. Nah, yang terakhir ada many to many. Nah, many to many ini banyak ke banyak, logikanya gitu. Jadi banyak, jadi ini ada dosen mengajar mahasiswa, bukan satu. Jadi dosen ini dia dosen emang satu, tapi di belakang tapi ada dosen lain yang termasuk itu tuh dosen. Jadi dosen itu bisa termasuk seperti kelompok gitu, kelompok dosen mengajar kelompok mahasiswa. Jadi satu dosen mengajar banyak mahasiswa dan yang lain juga pun seperti itu gitu. Oke, terus kita pindah ke DDL. DDL atau Data Definition Language adalah bahasa basis data yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, dan menghapus basis data serta objek yang diperlukan seperti table, view, user, index, dan sebagainya. DDL biasa digunakan oleh database administrator atau bisa disingkat DBA dalam pembuatan sebuah aplikasi basis data. Secara umum, DDL yang digunakan meliputi perintah sebagai berikut. Jadi perintah di DDL itu yang diketahui itu ada 3. Yang pertama ada create, yaitu membuat, terus yang kedua itu alter, kayak semacam mengubah yang sudah ada gitu. Terus yang terakhir ada drop, yaitu menghapus atau menghilangkan. Oke, nah di sini ada create. Nah, create ini sudah yang seperti saya bilang digunakan untuk membuat objek yang baru. Jadi kayak membuat lagi gitu. Di MySQL beberapa perintah create adalah sebagai berikut. Jadi create itu nggak cuman create doang. Jadi ada bermacam-macam create, dari mulai create database, table, function, index, prosedur, dan view. Nah, semua ini bisa bisa dimasukkan lagi gitu. Nggak cuma create database udah langsung selesai, enggak gitu. Jadi create database, contoh untuk database saja. Jadi create database, kalian bisa masukkan nama databasenya. Setelah itu selesai. Nah, itu bisa jadi atau bisa dibilang gak oke gitu sama si MySQL-nya. Terus yang kedua ada alter. Nah, alter di sini digunakan untuk mengubah objek yang sudah ada. Nah, kadang kayak kita udah ngebuat table di create ini, cuman tiba-tiba kadang kita ada typo atau mungkin kayak tiba-tiba salah penempatan, salah ngurut, atau salah pemasukan. Nah, biasanya alter ini yang bisa membantu gitu. Nah, contohnya ada alter table, alter database, alter function, procedure, view, dan rename. Nah, untuk tambahan untuk di lanjutannya kalian bisa sama memasukkannya seperti create gitu. Terus yang terakhir ada drop. Nah, drop di sini digunakan untuk menghapus objek yang sudah ada. Jadi drop itu ya sesuai yang dijelaskan digunakan untuk menghapus. Nah, ada drop database, function, prosedur, table, view, index. Nah, untuk drop yang database itu untuk satu, kalau misalkan database tersebut sudah memiliki table, sudah banyak table, kalau daripada lu mending drop table banyak-banyak gitu kan, drop table ini, mending ya lu sekalian drop database biar semuanya itu langsung kena hapus gitu. Terus yang sini yang terakhir adalah DML. Nah, DML di sini atau Data Manipulation Language adalah bahasa atau perintah SQL yang berfungsi untuk memanipulasi data yang ada di dalam basis data atau database dan digunakan untuk mengambil, memasukkan, memodifikasi, bahkan menghapus informasi atau isi yang ada di dalam database tersebut. Beberapa manfaat atau kegunaan dari DML diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengambilan informasi yang disimpan dalam basis data atau select, penyisipan informasi baru ke basis data atau insert atau memasukkan gitu. Menghapus informasi dari basis data, delete. Terus yang terakhir adalah memodifikasi informasi yang disimpan dalam basis data atau update. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit
untuk cara bagaimana membuat codingan dari create, alter, drop gitu. Oke, mari kita langsung aja kita masuk saja ke SAMPP-nya. Nah, kita sudah masuk ke SAMPP di sini, yaitu kayak komennya gitu. Terus di sini udah ada codingan. Jadi kalian jangan kayak aneh kenapa tiba-tiba ada codingan. Di sini saya juga udah buat di sini biar mempermudah juga. Ya, oke, kita mulai aja. Sebelum kita langsung coding, kita lebih login dulu dengan cara MySQL slash lagi strip u ini untuk username, langsung aja root gitu untuk MySQL. Nah, root ini kalau username pasti ada password. Nah, untuk passwordnya karena root ini tidak memiliki password, jadi kita kosongkan saja. Oke, sudah ada. Nah, di sini kita bakal langsung buat database gitu. Di awal kita akan buat database. Kita bisa lihat di situ ada create database kampus. Di situ sudah ada setting. Kita langsung copy aja. Oke, langsung query oke. Berarti sudah jadi. Coba kita bisa lihat, kita lihat dulu ya. Bisa kita lihat dengan cara desk atau descript databases karena banyak. Oh, salah. Desk show databases. Nah, di sini kita bisa lihat banyak database yang sudah saya buat di awal gitu ya. Dari awal saya buat ini. Ya, ada di sini kampus. Berarti kita sudah ada database-nya. Nah, sebelum kita masuk coding juga, kita langsung bisa lihat sini. Ini masih dia belum pakai database apa-apa. Kita bakal pakai database kampus tadi dengan cara use kampus. Oke, dan database sudah terganti jadi kampus. Nah, sekarang database sudah menjadi kampus, sudah dipakai kampus, dan kita bisa membuat tabel. Nah, tabelnya di sini saya juga sudah siapkan. Nah, ini juga sedikit jelasin dikit. ID kenapa di sini ente? Karena di sini kita bakal memakai auto increment. Nah, auto increment ini buat apa? Auto increment ini untuk membuat urutan secara terurut. Jadi kalian masukin codingnya itu bakal terurut dari 1 gitu sampai ke bawahnya. Oke, dan ini kita masukin primary key jadi kunci utamanya. Terus nama varchar 100 ya. Varchar 100 enggak char, karena kalau nama itu kan bisa macam-macam gitu kan. Bisa Asep, bisa Saipudin, bisa macam-macam. Terus nim saya isi cuma 20. Jurusan ya mungkin ada yang namanya beda-beda. Jadi kita kasih 100 aja. Kelasnya kita kasih cuma 30. Nah, karena udah saya langsung ini aja. Oh ya, sebelum kalian masuk ngoding kayak gini, kalian ketik dulu create data table mahasiswa. Kalian bisa lihat di sini, ini ada kurung buka. Di sini ada kurung tutupnya dan ditutup oleh titik koma. Seperti halnya ini. Gitu. Nah, jadi kalau kalian mau ngoding ini, kalian harus ngoding ini di dalam kurung ini gitu. Tuh. Hampir sama banget. Sebenarnya kalian bisa langsung ngoding sepanjang ini pun bisa, asalkan tetap kayak gini juga. Nah, kalau kalian pengen ngoding dan pengen ngebuat kolom lain, kalian bisa pisah dengan cara koma, bukan titik koma ya, koma gitu. Nah, sesudah koma ini terus ke bawah, koma lagi, mau buat kolom lagi, nim, buat lagi, koma lagi, mau buat jurusan, buat lagi jurusan, koma lagi, kelas. Nah, kelas ini adalah kolom yang terakhir. Nah, kita nggak kasih koma karena itu udah kasih terakhir gitu. Jadi kita langsung copy aja. Set enter. Oke, query oke. Berarti sudah ada, sudah terbuat. Gitu. Mari kita lihat
tabelnya dengan cara desk atau descript mahasiswa. Nah, di sini ada field atau formnya, ada ID, nama dan jurusan kelas, tipenya ada INT. Nah, INT ini saya tidak kasih angka atau tidak saya patok berapa gitu, karena ini INT dan ini 11 gitu. Jadi mau sampai gue nggak tahu sih, pokoknya sampai 11 aja gitu. Nah, key pre atau primary gitu, auto increment dia kayak menambah sendiri. Oke, di sini saya akan langsung masukkan saja dalaman buat si tabelnya. Di sini saya juga udah siapin. Contoh nih, saya sudah siapin values. Jadi insert into mahasiswa values. Di sini saya kosongkan karena ini buat ID. Ingat, ID sudah tertambah sendiri. Jadi kita tidak perlu menambahkan, jadi hanya kosongkan saja. Dan yang kedua di sini ada buat nama sesuai urutannya, ID, nama, NIM, jurusan dan kelas. Namanya sesudah itu NIM, sesudah itu jurusan, sesudah itu langsung kelas. Gitu. Oke, karena ini udah jadi juga, kita langsung copy juga. Query oke, berarti sudah masuk. Nah, gimana cara saya bisa melihatnya atau kita bisa melihatnya? Dengan cara select bintang. Nah, bintang ini untuk memanggil semua yang ada di dalam yang pokoknya semua yang dipanggil aja oleh bintang ini. From mahasiswa, nama tabelnya mahasiswa, bukan nama database-nya. Terus kita titik koma, tutup, jangan lupa. Kalau nggak ditutup pasti error. Oke, ada Billy Revanto, NIM, jurusan, pas banget. Nah, cara nambahnya gimana lagi? Sebenarnya sama, nambahinnya juga. Kalian perlu ganti nama. Contoh nama saya. Ini ganti belakang aja biar nggak ribet. Ya, oke, kita sama aja. Terus copy. Terus kita paste. Query oke, berarti masuk lagi. Coba kita select lagi biar kita bisa lihat benar masuk ya. Oh, benar masuk. Nah, oke, karena udah masuk di sini, berarti kita sudah punya dua isi. Ada dua ID. Ada yang Dendi, ada yang Muhammad Ardi. Nah, terus di sini terus ada yang namanya alter table mahasiswa drop class. Nah, maksudnya apa ini? Alter table itu yang tadi saya jelaskan untuk mengupdate. Mengupdate itu ya bisa macam-macam. Update itu ya bisa diupdate, ditambahkan atau dihilangkan atau bisa dikurangi, itu bisa ditambahkan juga. Drop table mahasiswa, nama tabelnya langsung drop. Drop itu menghapus kolom mana yang mau dihapus. Nah, langsung kolom kelas misalkan. Oke, kita langsung copy aja. Bisa langsung paham juga. Drop kelas. Oke, query oke. Langsung kita coba select lagi biar kita ngebuktiin kelas bener hilang atau enggak. No, hilang. Kalian bisa lihat di sini ya. Harusnya di sini kan ada kelas tuh. Ada kelas. Nah, terus di sini sebenarnya kita bisa menambahkan kelas lagi. Cuman karena saya mungkin bosan juga kelas melulu gitu ya, kita coba ganti jadi asal dengan cara sama seperti drop, tapi kita ganti dropnya jadi add. Nah, untuk kedepanannya bukan tabel, nama tabelnya emang nama tabelnya, tapi kalian harus menambahkannya juga dengan jenisnya, INTK, Varchaka atau Carka atau ya pokoknya number atau pokoknya apa gitulah. Nah, di sini saya udah edit atau sudah saya tetapkan asal di sini. Terus varchar 50. Ya, siapa tahu ada daerah yang namanya panjang gitu kan. Ya, pokoknya gitu. Paste, alter table, query oke. Coba kita panggil lagi, select bintang for mahasiswa. Iya, ada.
tapi masih isinya nol. Kenapa nol? Nah, karena di sini kita masih belum memasukkan apa-apa di asal gitu. Nah, terus kita bakal mengupdate. Nah, gimana cara mengupdate-nya? Simpel aja. Update mahasiswa, set asal, atur asal. Asalnya dari mana? Kita petik satu aja. Asal dari mana, di mana, atau where, ID. Nah, di sini kalian bisa masukkan ID, bisa masukin nama, atau bisa masukkan NIM atau jurusan. Cuman kalau kalian pengen lebih simpel aja, kalian bisa lebih enak pakai ID aja, biar lebih gampang untuk memasukkan untuk mengupdate lah, maksud saya. Ya, coba kita copy. Oh bukan, kita ganti jadi 2. Jadi orang Bandung, orang Cirebon, beda lagi. Kita copy, query oke. Nah, oke, kita coba lagi lihat. Kalian bisa lihat ini ID yang kedua, Muhammad Adi. NIM ini Teknik Informatika jurusan asal Bandung, terubah. Kalian bisa lihat terubah ya. Nah, jadi untuk update ini yang mengupdate gitu ya. Nah, ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga saja bermanfaat untuk TRD, DML, dan DML yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.